Rasulullah bersabda tentang Sayyidina Ali, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman arabal madinata falyatiha min babuha. Aku, kata Rasulullah, adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin memasuki kota, hendaklah dia masuk lewat pintunya, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama-ulama ahli sunnah. Hadis itulah yang saya rekamkan di pintu gerbang setelah saya di Bandung. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali itu pintunya. Jadi Rasulullah itu adalah kota ilmu. Sebagian sisi ketika menafsirkan hadis ini, kita ini bisa mengetahui tentang kota itu dari luar. Kota-kota di padang pasir itu biasanya dibatasi oleh dinding-dinding, oleh benteng. Lalu ada pintu untuk masuk ke situ. Kita bisa lihat kota itu baru jauh. Tapi yang bisa kita lihat hanya bagian luar dari kota itu. Kalau kita mau melihat bagian dalam dari kota itu, kita harus masuk ke dalam kota itu. Dan harusnya masuknya lewat pintunya. Kita masuk ke kota itu tidak lewat pintunya. Tapi kita bukan tamu yang bau. Kita bukan tamu yang berabad. Kita pencuri atau perampok. Perampok itu mungkin masuk tidak lewat pintunya. Nah, kata para sufi, ilmu-ilmu agama itu juga sama seperti kota. Ada bagian luarnya baru ilmu agama itu, ada bagian dalamnya, bagian batiniahnya. Nah, bagian luarnya itu yang kita sebut syariah, dan bagian dalamnya itu kita sebut tasawuf. Nah, supaya kita mau masuk ke dalam tasawuf, maka kita harus lewat pintunya. Dan kata Rasulullah, pintu ilmu Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, ana madinatul hikmati wa aliyun babuha. Aku adalah kota hikmah dan Ali adalah pintunya. Itu alasan pertama kenapa kita memilih Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam minal ilmi al-babab wabtatuhu lahu min kulli babin al-qubab. Rasulullah sallallahu alaihi mengajarkan ilmu 1000 bab, dan pada setiap bab itu terbuka 1000 bab lagi. Pernah satu saat Sayyidina Ali itu baru pulang dari medan pertempuran, kembali kepada Rasulullah yang menunggu di luar kota. Kemudian Sayyidina Ali masuk ke rumahnya, dan lama sekali Sayyidina Ali berada di situ. Hanya kepada Sayyidina Ali lah Rasulullah menyediakan waktu khusus untuk mengajarkan ilmu. Kepada yang lain-lain itu umum aja. Nah, Rasulullah mempunyai waktu khusus untuk Imam Ali. Nah, waktu itu ketika Imam Ali masuk, lalu lama beberapa sahabat, ada juga yang membuat sisi dari luar. Nabi itu gitu, kalau sudah datang Ali, dia lupa sama kita semua, katanya. Terus aja bersama Ali. Tidak kurang dari situ Aisyah, itu istri Nabi, cemburu juga kepada Ali itu. Sampai pernah satu saat Siti Aisyah itu marah-marah kepada Nabi. Nabi itu paling sering dimarahi istrinya. Dan karena itu kalau kita mengikuti sunnah Nabi, wah kita harus sabarlah dimarahi istri. Itu Siti Aisyah sampai menyebut begini, ya Rasulullah, waktu ini sudah sedikit itu diambil lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Rasulullah berkata, janganlah kamu mengekam Ali, karena yang mencintai aku hendaknya dua juga mencintai Ali bin Abi Thalib. Man ahabba aliyan faqad ahabbani wa man abghadha aliyan faqad abghadani. Siapa yang mencintai Ali, dia sudah mencintaiku, dan siapa yang membenci Ali, dia sudah membenciku. Itu nasihat Rasulullah kepada Siti Aisyah. Setelah itu Siti Aisyah bukan saja membenci Sayyidina Ali, malah kemudian memerangi Sayyidina Ali. Tapi kita tinggalkan Siti Aisyah. Kita kembali lagi, Sayyidina Ali itu memang memperoleh ilmu yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ilmu khusus itulah yang kemudian orang sebut sebagai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu tidak diberikan kepada sejumlah orang, karena Nabi itu seorang guru yang baik. Beliau itu mengajarkan ilmu sesuai dengan kadar akalnya. Ada orang yang menentangnya dengan mengatakan, kalau Nabi itu mengajar Ali yang khusus-khusus dan tidak mengajar yang lain, berarti Nabi menyembunyikan ilmunya.
Berarti Nabi berkhianat bos. Padahal salah satu sifat Nabi itu adalah tabligh, menyampaikan ilmunya. Di jawaban kita, kalau Nabi itu menyampaikan ilmu yang tinggi-tinggi kepada orang yang rendah-rendah, Nabi itu orang yang sangat tidak bijak. Guru SD saja tahu itu bahwa tidak layak mengajarkan teori relativitas kepada anak SD. Masa Rasulullah salah bijak sama guru SD? Jadi Rasulullah juga memilih di antara sahabatnya itu siapa yang beliau ajarkan ilmu apa. Jadi sesuai dengan tingkat pemahaman sahabat-sahabatnya. Ketika ada seorang sahabat masuk masjid, setelah selesai sholat, maaf, lalu dia buang air di masjid. Buang air aja di masjid langsung. Itu Nabi sudah langsung membentak dia, haram buang air di masjid. Enggak, malah sahabat-sahabatnya ada yang usul kepada Nabi, gimana ya Rasulullah kalau saya usul sudutnya? Kata Rasulullah, udah, biarkan dia sampai selesai dulu kerjanya. Selesai kerja dia, Rasulullah mengambil air dengan tangannya sendiri, dia membasuhnya sendiri, dan baru kemudian dia mengajarkan, kalau datang lagi ke masjid jangan buang air di sini, karena masjid itu harus dipelihara kebersihannya. Nah itu artinya Rasulullah mengajarkan, baru diajari toharoh ini ibadah bersuci, belum diajari yang lain-lain, ibadah yang lain juga belum diajari. Sampai ada perdebatan di kalangan para ulama, apa ada contoh orang masuk surga sebelum sempat menjalankan ajaran Islam, karena tidak keburu gitu. Ternyata ada contohnya, ada seorang sahabat masuk Islam di hadapan Nabi, setelah itu berperang dan terbunuh syahid. Yang baru dia pelajari baru rukun Islam itu sahabatnya aja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian pergi berperang dan syahid di situ, dan dia masuk surga sesuai dengan jumlah pengetahuan yang dia miliki. Nah tentu kepada orang baru masuk Islam itu tidak Nabi ajarkan semuanya, ajarkan sedikit-sedikit. Nah, kita cerita tentang ilmu Sayyidina Ali itu. Di dalam Al-Quran ada ayat, itu surat An-Naml ayat 40. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyarqadda ilaihi tarfuk. Yang ditulis ayatnya ini, alladhi indahu ilmun minal kitab, orang yang pada dirinya ada ilmu sebagian dari kitab. Ilmu dia memperoleh ilmu sebagian dari kitab saja, minal kitab. Ini surat An-Naml ayat 40. Ada ayat lain, ini dalam surat An-Nisa ayat 105. Ini dalam surat An-Nisa. Wa man indahu ilmu kitab, wa man indahu ilmu kitab. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 105. Kalau ini dalam surat An-Naml ayat 40. Orang yang padanya ada ilmu dari sebagian kitab. Jadi dia hanya memperoleh sebagian kitab saja. Kali ini Tuhan bercerita tentang seseorang yang padanya ada ilmu kitab. Tidak pakai kata min di sini. Min itu artinya sebagian. Lihat padanya. Jadi dia memperoleh seluruh ilmu tentang Alkitab. Tentu orang ini jauh lebih berilmu dari orang yang ini, karena dia hanya sebagian, dia memperoleh seluruh dari Alkitab ini. Nah ayat ini disepakati oleh para ulama berkenaan dengan seorang tokoh di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam kisah Ratu Bilqis itu, burung Hudhud bercerita tentang seorang ratu di tepi laut selatan, laut selatan di daerah Yaman sekarang ini. Kemudian Nabi Sulaiman meminta para pembantunya, siapa yang akan bisa mendatangkan istana itu kepadaku, mendatangkan Ratu Bilqis itu kepadaku, istananya kepadaku. Kemudian salah seorang dari kalangan jin berkata, aku akan datangkan dia kepadamu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Itu penawaran dia, itu proposal dia. Aku akan datangkan dia sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Lalu berkatalah seseorang manusia ini, katanya namanya Asad bin Burhaya. Berkatalah orang yang mengetahui ilmu sebagian dari Alkitab, aku akan datangkan
kursi dia, singgasana dia. Sebelum engkau mengedipkan matamu, jadi ini lebih cepat lagi. Sebelum kau kedipkan matamu, dan tidak lama kemudian singgasana Bilqis sudah berada di depan Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip, sudah ada. Itu Asad bin Burhaya yang punya ilmu sebagian dari Alkitab. Dia memperoleh kekuatan yang seperti itu. Lalu apalagi tentu orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Kata Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur, di tafsir Bil Maksur, ulama-ulama besar itu jarang disebut oleh ulama-ulama yang lain yang namanya bukan Jalaluddin. Jadi adalah kewajiban saya untuk menyebut dia. Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan, pada suatu hari datang orang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini An-Nisa ayat 105 itu adalah Abdullah bin Salam. Itu seorang Yahudi yang masuk Islam. Pada Abdullah bin Salam ini anaknya Asad bin Burhaya, keturunan dari Asad bin Burhaya yang tadi itu. Anaknya itu ada Yahudi di Madinah masuk Islam. Abdullah bin Salam namanya. Pada dialah yang dimaksud dengan ilmu minal kitab itu. 164. Katanya itu yang dimaksud minal kitab ini dari Ad-Durrul Mansur di 4 halaman 669. Apakah yang dimaksud dengan waman indah ilmu kitab ini adalah Abdullah bin Salam. Yang ditanya adalah Sa'id bin Jubair, seorang sahabat Nabi. Apa yang dimaksud itu adalah Abdullah bin Salam? Bukan, kata Sa'id bin Jubair. Bagaimana mungkin itu turun tentang Abdullah bin Salam? Bukan Abdullah bin Salam. Kemudian, kalau begitu siapa? Katanya ini. Kemudian dia meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an qaulillah ta'ala wa man indahu ilmu kitab. Orang yang padanya ada ilmu seluruh Alkitab. Rasulullah berkata, kata ya Rasulullah, ini orang yang dimaksud dengan waman indahu ilmu kitab ini. Rasulullah bersabda, zaka akhi Ali bin Abi Thalib. Itu adalah saudaraku Ali bin Abi Thalib. Jadi hadis-hadis itu menunjukkan keluasan ilmu Imam Ali sallallahu alaihi wasallam. Ada berbagai peristiwa. Nanti saya akan sebutkan komentar para sahabat tentang ilmu Sayyidina Ali itu. Pernah suatu saat ada seorang perempuan sudah dipersiapkan untuk dirajam, dilempari dengan batu. Perempuan itu kebetulan perempuan gila, ini dilempari dengan batu juga. Karena diketemukan itu perempuan walaupun gila, hamil, jadi mau dilempari dengan batu. Datang Sayyidina Ali, kenapa kamu lempar dengan batu? Itu kan dia gila. Siapa yang memerintahkan ini? Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Ali datang menemui Umar bin Khattab dan tanya, kenapa kamu hukum orang yang gila? Bukankah Rasulullah bersabda dicabut hukum itu dari 3 orang, dari anak kecil sampai dia besar, dari orang pingsan sampai dia sadar, dan dari orang gila sampai dia sembuh. Akhirnya dibebaskan itu. Dan Umar berkata, laula Ali lahalaka Umar. Kalau tidak ada Ali celakalah Umar. Maksudnya sekiranya tidak ada Ali bin Abi Thalib, tentulah Umar itu akan celaka. Karena menghukum orang yang sepatutnya tidak dihukum. Ketika Siti Aisyah yang nanti akan memerangi Ali itu ditanya, siapa di antara sahabat Nabi itu yang paling mengerti agama? Aisyah berkata, Asdona Ali bin Abi Thalib. Yang paling mengerti tentang agama di antara kami adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah berkata, kalau nanti aku meninggal dunia, tapi setelah Rasulullah meninggal dunia, orang tidak lagi mengikuti Ali bin Abi Thalib, ikut yang lain-lain aja. Bukan karena Ali dianggap tidak pintar, tapi karena pertimbangan politik. Sepanjang zaman itu politik menyebabkan orang tidak merujuk kepada yang lebih berilmu. Kalau dipandang orang itu memiliki aliran politik yang lain. Jadi orang itu akhirnya tidak ikut Ali karena pertimbangan politik. Karena setelah Ali meninggal dunia, yang berkuasa itu adalah musuh Ali. Dan dia menjatuhkan satu kebijakan, satu polisi untuk melaknat Imam Ali di mimbar-mimbar Jumat, supaya timbul kebencian kepada Ali bin Abi Thalib. Pengikut-pengikutnya dianiaya, dibunuh. Pernah di satu mimbar
di Masjid Muawiyah di Damaskus itu. Dulu pernah umroh, mungkin pernah ziarah juga ke Masjid Umayyah. Di situ ada seorang khatib melaknat Imam Ali. Ada di antara jemaah yang tidak mau ikut melaknat. Akhirnya kelompok itu berdiri dan melaknat orang yang melaknat Imam Ali itu. Kamilah di masjid ditangkap ini orang-orang jemaah itu dan kemudian dikubur hidup-hidup. Di antaranya Hujur bin Adi dan kawan-kawannya dikubur hidup-hidup karena melaknat yang melaknat Imam Ali. Itulah kemudian di zaman Imam Ali saja, ketika beliau masih hidup, orang-orang itu tidak mau mengikuti Imam Ali, mereka ikut kepada guru-guru yang lain. Sampai kemudian Sayyidina Ali berusaha lah, karena dia ingin memelihara agama itu, mendatangi orang-orang, mengingatkan mereka untuk bertanya kepadanya. Imam Ali berkata, "Saluni qabla an tafsiruni, fawalladhi falaqal habbata wa bara'an nasmata, law sa'altumuni an turuqis samawati, fa inni a'lamu biha min turuqil ardh." Tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku. Apa gitu Sayyidina Ali itu? Maksudnya supaya orang itu, coba tanyalah aku ini, jangan tidak dimanfaatkan ilmu itu ini. Tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku. Maka demi zat yang menebarkan butir-butir tanaman dan menumbuhkan ketumbuhan, sekiranya kamu bertanya kepadaku tentang jalan-jalan menuju langit, maka aku lebih tahu tentang jalan-jalan itu ketimbang jalan-jalan di bumi. Nah, jalan-jalan menuju langit itulah yang kita sebut sekarang sebagai ilmu tasawuf, ilmu menuju langit. Dan itu kata Sayyidina Ali, aku lebih tahu tentang jalan itu ketimbang jalan yang ada di bumi ini. Pada suatu hari Sayyidina Ali berada di Kufah. Beliau sholat 40 kali subuh, dan setiap sholat itu beliau baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, terus-terusan buat begitu. Sama ketika Sayyidina Ali diangkat oleh Rasulullah menjadi imam di Masjid Quba. Kalau kita ziarah, kalau umroh ada Masjid Quba. Katanya kalau kita berangkat dalam keadaan wudu lalu pergi ke Masjid Quba, salat 2 rakaat di situ, nilainya sama dengan umroh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu Imam Ali pernah diangkat menjadi imam di situ oleh Rasulullah. Dan selama jadi imam itu, Sayyidina Ali hanya baca Qul huwallahu ahad saja. Jadi hadirinnya itu protes. Jangan kok bacanya Qul hu aja. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah tidak menyebut Ali. Ar-Rajul, saudara, ada seorang laki-laki memimpin imam di Masjid Quba. Kemudian akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Ali, kenapa kamu baca Qul huwallahu ahad saja? Kata Sayyidina Ali, uhibbuha ya Rasulullah, aku mencintai surat yang pendek itu. Kemudian Rasulullah bersabda, anta ma'ama ahbabta, engkau akan berhimpun dengan apa yang engkau cintai. Kalau tadi hadisnya anta ma'aman ahbabta, sekarang anta ma'ama ahbabta. Ini juga di Kufah, ini juga Sayyidina Ali itu baca 40 subuh terus selalu Sabbihisma Rabbikal A'la. Lalu orang-orang yang tidak suka kepada Sayyidina Ali berkata, kayaknya Imam Ali itu demi Allah, dia itu gak hafal Quran tuh, gak bagus dia baca Qurannya. So, kalau dia bagus hafalan Qurannya, pastilah dia membaca surat-surat yang lain selain surat itu. Jadi mereka menilai Sayyidina Ali itu seperti mereka menilai kita yang ada di sini. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad terus menerus, kan dikiranya orang kita ini tidak hafal surat yang lain, padahal iya. Jadi kadang orang-orang munafik berkata, wallah ma yuhsinu ayyaqra'a ibnu Abi Thalib al-Qur'an, law kana ahsana ayyaqra'a laqra'a bina ghaira hadhihi. Sampailah itu kepada Sayyidina Ali berita itu. Lalu Sayyidina Ali berkata, wailahum, celakalah mereka. Akulah yang paling tahu tentang Al-Quran itu, nasih-mansihnya, muhkam mutasabihatnya, yang terpisah dan yang bersambungnya, huruf-hurufnya dan maknanya. Dan demi Allah tidak turun satu ayat pun, satu huruf pun kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali aku yang lebih tahu tentang di mana Al-Quran itu diturunkan, pada hari apa, dan dalam konteks apa ayat Al-Quran itu turun. Kemudian apakah mereka tidak membaca, kata Imam Ali, ayat inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini berada pada sahifah terdahulu, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa.
Demi Allah, sesungguhnya aku mewarisi suhuf Ibrahim dan Musa itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mewarisinya dari Ibrahim dan Musa. Celakalah mereka, kata Sayyidina Ali. Demi Allah, kepada akulah turun ayat wa tahiha udhunun wa'iyah, surat Al-Haqqah ayat 12. Yang bisa memelihara ayat Al-Quran itu adalah telinga yang bisa menjaganya. Rasulullah mengatakan, wakulah yang dimaksud dengan telinga yang bisa menjaga ayat-ayat Al-Quran itu. Dan memang pada akhirnya hampir semua ilmu-ilmu dalam Islam itu bersumber kepada Imam Ali. Ilmu tasawuf itu sudah jelas sumbernya dari Sayyidina Ali. Seluruh tarekat sanadnya itu bersambung kepada Sayyidina Ali. Kepada Sayyidina Ali lah Rasulullah menyampaikan zikir, kemudian disuruhnya Imam Ali mengikuti zikir Rasulullah itu, dan itu dijadikan alasan untuk seluruh tarekat bahwa penyampaian zikir itu harus secara lisan dari guru kepada muridnya, sebagaimana Rasulullah menyampaikannya kepada Imam Ali. Imam Ali memiliki kekayaan bukan saja di dalam ilmu tasawuf, tentu di dalam ilmu syariat juga. Beliau adalah ahli fikih juga yang sering membetulkan kekeliruan pemahaman para sahabat Nabi yang lain. Sayyidina Ali juga yang dianggap perumus ilmu tata bahasa Arab, atau yang kita sebut ilmu nahwu. Sayyidina Ali itu memang orang yang fasih berbicara. Ingat buku terjemah Nahjul Balaghah itu kan dalam bahasa Indonesia judulnya Puncak Kefasihan, Nahjul Balaghah. Kata Edward Gibbon itu yang menulis buku The Fall of Roman Empire, dia berkata pada Ali itu ada kefasihan bicara dan kepiawaian memainkan pedang. Jadi dia fasih berbicara tapi tidak pandai memainkan pedangnya. Katanya jarang sekali seorang ahli sastra sekaligus sudah jago berkelahi. Biasanya kalau dia jago berkelahi, perhatiannya sama sastra tidak ada. Dan kalau dia ahli sastra, maka perhatiannya pada berkelahi tidak ada. Hanya pada Sayyidina Ali kita bergabung kedua-duanya. Dan hal itu saya ingin menunjukkan ini satu contoh. Satu hari Sayyidina Ali keluar menemui satu jamaah. Dan jamaah itu sedang memperbincangkan sastra Arab. Di antaranya ada pertanyaan, apa huruf yang paling banyak di dalam bahasa Arab? Karena tidak bisalah kita ini ngomong bahasa Arab tanpa menyebut alif di situ. Seperti kalau kita tanya apa huruf yang paling banyak dipergunakan dalam bahasa Indonesia, kita menyebut A. A itu paling banyak hurufnya. Sehingga kalau dulu orang mengetik gitu, biasanya huruf A itu yang paling cepat rusak. Nah dalam bahasa Arab itu huruf alif. Huruf alif. Dan mungkinlah orang bisa berkhutbah tanpa huruf alif. Segera Sayyidina Ali menjawab itu pertanyaan mereka itu dengan berkhutbah yang panjang tanpa satupun huruf alif. Nah, saya bacakan ini khutbahnya ya. Dan khutbahnya bagus lagi, bukan saja tanpa huruf alif lalu asal tidak ada huruf alif saja kan. Khutbahnya itu ada isinya, ada isinya. Dimulai dengan urutan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah itu berdasarkan pakai alhamdulillah. Itu sudah ada alifnya itu. Alhamdulillah. Lalu Allah juga ada alifnya. Sayyidina Ali tidak. Beliau mengatakan begini, hamidatu man azumat minnatuhu wa sabagat ni'matuhu wa sabagat rahmatuhu wa baba wa tammat kalimatuhu wa nasibat masyiatuhu wa balagat qadiyatuhu. Hamidatuhu hamdan nusran rububiyyatuhu mutahabbu'an li'ubudiyyatuhu. Dan seterusnya. Aku memuji dia yang anugerahnya sangat besar, yang nikmatnya sangat berlimpah, yang kasih sayangnya mendahului kemurkaannya, yang sempurna kalimatnya, yang terjadi kehendaknya, yang diputuskan ketentuannya. Aku memuji dia dengan tujuan yang meyakini rububiyahnya, yang berserah diri untuk beribadah kepadanya, dan berlepas dari maksiat kepadanya. Dan seterusnya. Panjang ini khutbahnya itu semua tanpa alif. Nah, saya tidak dapatkan di semua, hanya ingin menunjukkan betapa fasihnya Imam Ali. Seorang datang kepada Sayyidina Ali, tolonglah beri saya nasihat, berikan penjelasan kepada saya tentang ciri-ciri orang takwa. Kata Sayyidina Ali, janganlah kami tidak bakal sanggup memikulnya. Ya, dia mendesak saya, umfuh dia. Akhirnya Sayyidina Ali menyampaikanlah khutbah tentang ciri orang-orang yang takwa. Khutbah ini pernah dibukukan jadi sebuah buku pengantar kepada tasawuf, hanya dengan menjelaskan tafsir dari ucapan Imam Ali tentang karakteristik orang takwa. Setelah Imam Ali selesai, tiba-tiba terdengar jeritan di tempat itu, dan orang yang minta itu meninggal dunia. Katanya memang dia tidak sanggup memikul ucapan Imam Ali itu, dia pingsan.
Kita baru cerita ini tentang ilmu Imam Ali ya, dan baru menyebutkan alasan mengapa Imam Ali dipilih untuk pembicaraan kita ini. Sebetulnya kita belum ceritakan ini riwayat Imam Ali-nya. Sebelum itu kita akan menyebutkan beberapa karomah Imam Ali. Salah satu karomah Imam Ali adalah doanya diijabah langsung, dan ini ada beberapa contoh. Jadi setelah Rasulullah meninggal dunia, seperti kita ketahui, ketika Rasulullah masih hidup pada tanggal 18 Zulhijjah, ketika pulang baru haji waba di satu tempat yang namanya Babur Rum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan Ali dan berkata, "Man kuntu maula sahaba Aliyun maula." Siapa yang mengambil aku sebagai pemimpinnya, hendaknya mengambil Ali juga sebagai pemimpinnya. Ada yang menerjemahkan hadis itu, barang siapa yang mengambil aku sebagai kekasihnya, maka hendaknya juga mengambil Ali sebagai kekasihnya. Tapi itu hadis, karena masalah politik, orang-orang tidak mau menyampaikannya. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, Sayyidina Ali berdiri di suatu tempat dan meminta orang-orang yang berkumpul di sekitarnya untuk bersaksi. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar hadis ini dari Nabi? Man kuntu maula sahaba Aliyun maula. Berdirilah 30 orang sahabat Nabi, kecuali Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang sahabat Nabi, dia tidak ikut berdiri. Sayyidina Ali tanya sama Anas, "Ma laka la taqumu ma'a sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fatashhadu bima sana'atahu yawma idzin minhu?" Mengapa kamu tidak berdiri bersama sahabat Nabi yang lain? Dan kenapa kamu tidak bersaksi bahwa kamu pernah mendengar hadis itu? Ya Amirul Mukminin, kaburat sinni wa nasitu. Ya Amirul Mukminin, saya ini udah tua dan udah rusak lagi itu. Lalu Sayyidina Ali berdoa di tempat itu, jika dia ini berdusta, ya Allah, aku mohonkan agar diberi tanda pada wajahnya yang tidak bisa ditutup dengan serbannya. Setelah itu katanya kemudian tanda putih itu di wajahnya yang tidak bisa ditutup dengan serbannya. Wasana ba'da zalika yaqul. Setelah itu katanya kalau ditanya orang, dia sering berkata, asobatni da'watul abadis sholeh. Aku ini menderita karena doanya seorang hamba yang sholeh. Diriwayatkan oleh Imam Ali seperti itu. Dahulu ada seorang jubal nih yang namanya Busir bin Artah, itu jenderalnya Muawiyah. Kerja jenderal itu melanggar hak asasi manusia. Jadi dia pernah pergi ke Yaman itu. Di situ ada keluarga Ibnu Abbas. Ada keluarganya, ada anak-anak kecil. Anak kecilnya itu dibantingkan ke tembok sampai pecah kepalanya. Dan setelah itu ibunya gangguan jiwa karena trauma seperti itu. Dia menyerang ke berbagai tempat. Pokoknya ada orang yang memihak Sayyidina Ali, dia dibunuh dengan kejam, merampok ke sana kemari dan menimba rakyat. Dia menjadi tokoh yang sangat menakutkan. Waktu mendengar peristiwa itu, bagaimana seorang anak kecil dibanting ke tembok sampai pecah. Indahu minna indah Allahumma ta'ala sunithu hatta tasjibhu atlah wala tujib lahu rahmatak wala sa'ata min nahar Allahumma la'ala'an bisran wa amran wa mu'awiyatan wa yuhilla alaihim ghadabat wa tanzila bihim nikmatak wa yusibhum ba'sak wa jazrak alladhi la taribbahu wa min al-qawmil mujrimin. Ya Allah, sesungguhnya Busir itu menjual agamanya dan melanggar kehormatanmu, dan dia lebih mentaati makhluk yang durhaka ketimbang mentaatimu. Maka ya Allah, janganlah engkau matikan dia sebelum engkau cabut akalnya, dan janganlah kau berikan kepadanya kasih sayangmu sedetik pun pada waktu siang. Dan setelah itu saya firmankan bagian yang lain kami terlalu sensitif. Setelah ada yang mau tahu bagian yang lain, bagian kiri aja yang terkenal. Dan karena tidak lama sesudah itu, Busir ini, namanya Busir bin Artah ini, kehilangan akalnya. Dan selalu dia minta agar diberikan pedang. Karena dia guru ini, berikan pedang dan selalu mengulang-ulang. Orang tentu saja tidak memberikan pedang itu karena khawatir membunuh dirinya. Akhirnya satu saat karena dia dikasihlah pedang dari kayu. Dengan pedang kayu itu dia pukul dirinya sampai mati juga. Kena doanya Imam Ali radhiyallahu anhu. Di antara sufi sahabat tabi'in adalah Hasan al-Basri kan. Imam Hasan al-Basri itu kata sufi. Tapi orang menyebut itu as-sufi al-mas'ul, sufi yang tidak bertanggung jawab. Soalnya dia waktu itu tidak mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ketika terjadi permusuhan antara orang-orang
yang mengikuti Sayyidina Ali dan yang mengikuti musuhnya, Hasan al-Basri tidak memihak manapun. Sampai kata Gus Dur dan kawan-kawan, Hasan al-Basri adalah tokoh pertama ahli sunnah wal jamaah. Yaitu kalau terjadi pertempuran antara kebenaran dengan kebatilan, kita bersikap netral, tidak memihak kemanapun. Lebih baik tidak ikut kemanapun. Itu kata pandangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, Hasan al-Basri itu pada waktu terjadi itu dia tidak memihak Sayyidina Ali, juga tidak memihak musuh Sayyidina Ali. Kerjanya ibadah aja, berzikir saja, karena dialah tokoh sufi yang pertama. Sufi tadi itu, sufi yang menghindari dunia. Suatu saat ini Hasan al-Basri yang sufi itu menegur Imam Ali pada waktu keduanya mau berwudu. Laqad qatalta bil amsi rijalan kanu yusbihuna al-wudu. Ali, engkau ini sudah membunuh orang-orang. Kemarin engkau baru saja membunuh orang-orang yang sebetulnya kalau mereka berwudu dengan baik. Sayyidina Ali berkata, wa innaka lahazunun alaihim, engkau memang bersedih karena kematian mereka. Na'am. Fa'atolallahu hajnah. Kalau begitu aku berdoa semoga Allah memanjangkan kesedihan kamu. Dan kata Abu Ayyub as-Sijastani, sama ra'aina al-Hasan qat'illah hazinan. Setelah itu aku tidak pernah melihat Hasan kecuali sedang sedih aja. Ka'annahu raja'a min batnin hamim. Seperti baru kembali dari kehilangan seorang sahabat yang dikasihinya, atau dikuburkan sahabat yang dikasihinya. Dan kalau ditanya kenapa kamu sedih aja selalu, dia berkata, amalin tidak watir rajul saleh. Ini karena hasil dari doanya seorang laki-laki yang saleh. Itu karamat-karamatnya. Kita sudah ceritakan ibadahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang menghabiskan sebagian besar malamnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya ia selalu aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sehingga Sayyidina Ali berkata, pengikut-pengikutku harus menjadi pendeta di malam hari dan kesatria di waktu siang hari, kata Sayyidina Ali. Usudun fil nahar wa rukbanun fil lail. Imam Ali Zainal Abidin yang menyusun buku Sahifah Sajadiyah adalah orang yang banyak beribadah, banyak bersujud, banyak beribadah. Sampai satu saat, pernah Imam Ali Zainal Abidin itu setelah beribadah agak lama, beliau mengeluh, menarik nafas yang panjang, dan kemudian berkata, demi Allah, belum juga aku bisa menandingi ibadahnya kakekku Ali bin Abi Thalib. Jadi dengan ibadah yang sebagian besar, ia belum bisa menandingi ibadahnya Imam Ali karamallahu wajhah. Dan yang menariknya, beliau beribadah dalam situasi yang sangat aktif pada waktu siang. Beliau juga mendawankan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya zikir itu, tasbih az-zahra itu, yang subhanallah, walhamdulillah, walaulallah, wallahu akbar itu yang 33 kali, 34, 33. Karena Rasulullah pernah mengajarkannya, Sayyidina Ali berkata, aku tidak pernah meninggalkan zikir itu sebelum aku tidur, kecuali pada waktu perang Siffin. Karena kesibukan perang, aku tertidur sebelum membaca zikir itu. Dan setelah aku bangun, aku qada zikirku yang hilang itu. Diambil lagi zikirnya yang hilang itu. Itu tentang ibadahnya Imam Ali karamallahu wajhah. Selagi saya tidak sempat ingin menceritakan ini. Soalnya ketika saya bicara tentang Imam Ali, seluruh emosi saya terlibat. Jadi bisa tidak selesai ini bicara. Karena itu saya ingin mengakhiri pembicaraan tentang Imam Ali. Jadi kalau Abi tanya makalahnya apa? Makalahnya ini aja. Abi buku ini nih, Meraih Cinta Ilahi. Saya akan bacakan ini untuk mengakhiri setelah ini pembicaraan ini, setelah itu tanya jawab. Saya akan baca halaman 330. Lebih dari 1000 tahun yang lalu di perbatasan Basrah berhenti sebuah kafilah pasukan para sahabat Nabi yang mulia. Kuda-kuda disambatkan, pejalan-pejalan kaki diistirahatkan. Tapi lihat apa yang dilakukan sang komandan. Ia turun dari kudanya, berdiri menghadap Ka'bah yang berada di seberang Sahara. Ia mengangkat tangannya berkali-kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk, berdiri, ruku dan sujud. Ia redahkan pipinya. Air mata mengalir membasahi pasir yang kering dalam desah nafas dan isapan kesedihan. Ya Allah, pemelihara langit dan yang dinaunginya, pemelihara bumi dan yang ditumbuhkannya, pemilik aras yang agung, inilah Basrah. Kumohonkan kebaikan kota ini, lindungi aku dari kejelekannya, masukkan aku ke tempat yang baik, bukan engkau sebaik-baiknya yang menempatkan orang. Ya Allah, mereka berontak kepadaku, mereka tentang aku, mereka putuskan baiat kepadaku.
Ya Allah, peliharalah darah kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib bukan komandan baru pasukan mukminin. Di Badar, Uhud, Khaydar dan lain-lain, ia tak pernah ragu dalam menyerbu, ia tak pernah mundur. Harar. Di setiap pertempuran tubuhnya penuh luka sayatan pedang. Ia tidak pernah menangis. Ia tegar, kesar sebagai Khaydar sang singa. Tapi kini ia menangis, ia pandang basrah, seakan melihat kota musibah. Ia gumamkan kata-kata duka, Tuhan, peliharalah darah kaum muslimin. Pasukan pembangkang datang dengan gemerincing tombak dan pedang. Ali berdiri mematung, pedangnya berbanting. Ia tidak segera menyambut musuh. Ali yang tegar kini ragu dan lesu. Temui mereka, ajak mereka bersatu kembali, hindari pertumpahan darah, katanya kepada Abdullah bin Abbas. Setengah-tengah musuh yang beradang, Ali meneriakkan pesan perdamaian. Ia mengangkat Al-Quran, memandangi penutusnya, dan air mata itu masih menggelegar di pelupuk matanya. Adakah di antara kalian yang mau membawa mushaf ini ke tengah-tengah mereka? Sampaikan pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Jika pedang memotong tangannya yang satu, peganglah Al-Quran ini dengan tangannya yang lain. Jika tangan itu pun terpotong, gigit Al-Quran itu dengan gigi-giginya sampai ia terbunuh. Sampaikan pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Seorang pemuda Kufah bangkit menawarkan dirinya dengan kepolosan remaja belia. Ali yang tegar ragu dan lesu, ia mencari yang lebih tua tapi tidak ada. Ia serahkan Al-Quran ke tangan yang lembut dan indah. Bawalah Al-Quran ini ke tengah-tengah mereka. Sampaikan pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Katakan jangan tumpahkan darah kami dan darah kalian. Ia melejit ke depan musuh, mengangkat Al-Quran dengan kedua tangannya. Atas nama Al-Quran, pelihara darah kami dan darah kalian. Di depan pasukan demi pasukan ia mengangkat Al-Quran. Atas nama Al-Quran, pelihara darah kami dan darah kalian. Sedang menebas tangan kanannya. Ia angkat Al-Quran dengan tangan kirinya. Atas nama Al-Quran, pelihara darah kami dan darah kalian. Sedang menebas tangan kirinya. Ia ambil Al-Quran dengan gigi-giginya. Matanya yang jernih masih menyorotkan pesan perdamaian. Atas nama Al-Quran. Bajunya diangkat ke atas dan darah menyiram seluruh tubuhnya. Sedang menebas lehernya. Darah membasahi tubuhnya. Al-Quran dan tanah di bawahnya. Pejuang perdamaian dan ukhuwah terbujur bersimpah darah. Ali menggumamkan doa pilu di sampingnya. Sampai juga saatnya kita harus berperang. Sejak itu abad demi abad kaum muslimin sabit-sabit perpecahan. Tak jarang darah dengan sia-sia ditumpahkan. Izinkan saya bertanya, di manakah Anda berdiri? Apakah Anda duduk di situ sebagai pembantu berdarah dingin? Potonglah tangan-tangan kami, sebah leher-leher kami. Demi Allah, sampai teriakan yang terakhir akan kami serukan pesan perdamaian, walaupun dengan darah yang sudah kuning. Ataukah Anda berdiri di sini seperti Ali Amirul Mukminin, serahkan Al-Quran ke tangan-tangan kami, bantu topang dan perkokoh kami, doakan kami dengan air matamu, ketika tubuh-tubuh kami dikoyak-koyakan oleh saudara-saudara kami yang berbeda paham dengan kami. Siapakah dia yang berbaring di ujung malam dengan napas yang berat dan mata yang sukar terpejam? Ia menatap jauh ke langit yang kelabu kepada bintang yang berubah peraduan. Angin malam membawa hatinya ke bibit-bibit kulit. Tubuhnya gemetar mendengar jerit pilu keluh mengadus. Meskipun orang-orang lapar itu mati perlahan-lahan. Meskipun orang-orang telanjang menjadi tulang belulang. Hampir-hampir ia meloncat dengan pedang terhunus, menghempaskan kepala para tiran yang berpesta di tengah tangisan, menebas leher orang-orang kaya yang membangun istana di atas tumpukan kerangka manusia. Ia pertemuan Nabi yang mulia menepuk bahunya. Wahai Ali, Tuhan telah menghiasmu dengan cinta setia kepada orang miskin dan orang teraniaya. Mereka senang menjadikan kami sebagai pemimpin. Kami juga ridho melihat mereka sebagai pengikutmu. Butir-butir air mata mengalir dari kerbitan matanya, mengantarkan kehangatan ke wajahnya, janggutnya dan seluruh anggota tubuhnya. Air mata kerinduan kepada Al-Mustafa yang melingkarkan serban di atas kepalanya. Man kuntu maula sahada aliyun maula. Air mata kecintaan kepada Al-Zahra yang membuat Hasan Husain menggigil kelaparan demi orang miskin, anak yatim dan kawanan. Air mata kenangan kepada Abu Dhar yang mati kelaparan di tempat pengisiran karena menentang kerasukan dan kebakilan. Air mata ketulusan kepada Ammar yang dipukuli sampai pingsan karena memprotes nepotisme dan penindasan. Siapakah dia yang berbaring di ujung malam dengan napas yang berat, dengan mata yang sukar terpejam, yang menatap jauh ke langit yang kelabu kepada bintang yang berlomba keperaduan. Ia mematung di pabrik sepi yang mencekam,
musuh-musuh mengepungnya, kawan-kawan meninggalkannya. Pedangnya telah mengejutkan para penindas, kasih sayangnya telah menenteramkan para tertindas. Seorang demi seorang para kekasihnya dipanggil Tuhan. Kini ia menyendiri menanggung derita yang tidak terhenti. Makin sedikit orang yang berbagi kesedihan dengan mereka yang diterkam kezaliman. Makin banyak orang yang tertawarinya menginjak mereka yang bersimbah darah. Sekejap ia tertidur melihat Al-Mustafa. Ia menyata, ya Rasulullah, telah banyak aku menderita karena perlawanan umatmu. Ya Allah, berilah aku sahabat-sahabat baru yang lebih baik dari mereka. Berilah mereka sebagai penggantiku penguasa yang lebih buruk dariku. Dini hari yang tepat disebutkan geletar halilintar, gerimis pagi dan dedaunan sering berjatuhan, debu-debu sahara hingga perlahan-lahan, burung-burung kecil mencicit melajukan kepedihan. Silhouet cahaya itu bergerak menuju masjid, kepalanya merunduk rerumputan yang rebah menunggu duka, kakinya yang lembut menepis bumi yang gemetar menghantar iba, matanya memandang gemintang yang sembunyi menguntit mustaka. Di relung mihrab ketika ia ruku dalam Quranul Fajr, kepala bijak itu ditebas pedang Ibnu Mulzam. Darah segar mengalirkan kehangatan ke wajahnya, ke janggutnya dan seluruh anggota badannya. Ia tersenyum indah mendenangkan zikir Allah, 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 Allah. Gerimis pagi dan dedaunan berzikir Allah, 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 Allah. Debu-debu sahara berzikir Allah, 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 Allah. Burung-burung kecil berzikir Allah, Allah, Allah. Alam semesta berzikir Allah, Allah, Allah. Bercak-bercak darah jatuh ke bumi berzikir Allah, 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 Allah. 23 Ramadan 40 Hijrah, bumi Kufah mendekatkan ke perutnya orang yang terbaring di ujung malam. Syahid mihrab dengan pedang Ibnu Mulzam. Kekasih sang malam, musuh penguasa kejam, perintis sepi penggunam dalam kelam. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Itu kita sampaikan riwayat Ali sampai beliau meninggal dunia. Saya tidak sempat menyampaikan beberapa kutipan pendek dari ajaran Imam Ali. Imam Ali itu mengumpulkan nasihat-nasihatnya kadang-kadang dalam kata-kata yang pendek yang mudah diingat. Saya akan menyebut mungkin 3 biji saja yang mudah diingat. Misalnya Sayyidina Ali berkata, bukan pendek, sudah hafal. Sehatul jasad min qillatil hasad. Sehatnya tubuh karena tidak adanya kebencian. Sehatnya tubuh karena kita tidak punya kebencian. Atau dari Imam Ali yang lain, ati'il akhila taganan wa'til jahila takwa. Ikutilah orang-orang yang pintar, nanti kamu akan beruntung. Dan bantahlah orang-orang bodoh, nanti kamu akan selamat. Kalimat-kalimat Imam Ali yang pendek-pendek itu sebetulnya memerlukan renungan kita yang dalam. Sekali lagi kita tidak bisa menceritakannya di sini. Satu lagi di antara nasihatnya kepada putranya Al-Hasan, barang siapa yang sibuk memperhatikan aib dirinya, dia tidak akan punya waktu untuk memperhatikan aib orang lain. Barang siapa yang menghunus pedang kezaliman, dia akan terbunuh dengan pedang yang dihunusnya. Barang siapa yang menggali lubang buat saudaranya, dia akan terperosok ke dalamnya. Barang siapa yang mengungkapkan aib orang lain, Allah akan mengungkapkan aib dia. Barang siapa melupakan kesalahannya, maka dia akan memperbesar kesalahan orang lain. Barang siapa yang takjub dengan pendapatnya, dia akan tersesat. Barang siapa yang merasa cukup dengan amalnya, dia akan tergelincir. Siapa yang takabur kepada sama manusia, dia akan dihinakan. Barang siapa yang mencemooh manusia, dia akan dikecam. Barang siapa yang banyak bergaul dengan para ulama, dia akan dimuliakan. Barang siapa yang bergaul dengan orang-orang yang jahil, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang selalu menghitung dirinya, dia akan beruntung. Barang siapa yang lalu akan dirinya, dia akan merugi. Dalam kalimat-kalimat pendek itu sebetulnya bisa menjadi khotbah yang tersendiri, yang cukup panjang. Dan saya sudah tadi tidak sempat menyampaikannya. Silakan ibu kalau ada pertanyaan, juga gugatan atau hujatan tentang Imam Ali atau tentang tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya tanda tanya besar pada diri saya sudah sejak lama memang, tapi dari kesempatan inilah karena yang berhubungan dengan Ali dari keluarga Nabi. Seperti kita tahu, Aisyah adalah istri yang paling dicintai Nabi selain Siti Khadijah.
saya sudah mengatakan lebih sebelumnya. Dan Ali adalah menantu Nabi. Tetapi pada transition, dia orang yang melihat itu berperang satu sama lain. Terlepas dari siapa yang salah, apakah itu dari pihak Siti Aisyah atau dari pihak Imam Ali, tanda tanya bagi saya adalah apakah benar Nabi itu tidak mampu untuk mendidik istrinya ataupun menantunya, tidak terpengaruh oleh siapapun yang salah, tapi kenyataannya mereka berdua berperang. Saya mohon keterangan dari Ustaz Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi tidak berhasil mendidik istrinya dan menantunya sampai di antara mereka terjadi perkelahian? Jawaban yang sederhananya, ya, ternyata dia tidak berhasil, karena peristiwa itu terjadi dalam sejarah. Sekiranya peristiwa itu tidak terjadi, maka kita bisa mengatakan, enggak, Nabi berhasil, karena istrinya dan menantunya tidak bertengkar. Malangnya peristiwa itu terjadi dan dicatat di dalam sejarah. Tetapi sekali lagi, ini saya jadi ingat satu peristiwa, Pak. Mungkin kalau hubungannya dengan Sayyidina Ali itu, saya pernah dipanggil oleh ulama-ulama Majelis Ulama di Jawa Barat. Saya diadililah oleh para ulama. Ditanya kenapa saya lebih sering berbicara tentang Sayyidina Ali. Itu bisa saya jawab semua, kecuali satu pertanyaan. Kenapa kata murid-murid yang sudah belajar kepada Anda itu tidak lagi mau belajar kepada kami lagi? Itu kan sebagai guru yang baik, mestinya Anda mendidikkan akhlak kepada mereka untuk mencari ilmu dari yang pendidikan itu. Tapi mestinya katanya ini anak-anak pendidikan Anda itu tidak berakhlak yang baik. Itu berarti bahwa Anda tidak berhasil mendidik anak-anak Anda. Waktu itu saya berkata, kalau keberhasilan guru itu diukur dari perilaku akhlak muridnya, maka yang paling malang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini semua adalah murid-murid Rasulullah yang belajar ilmu dari Rasulullah, tapi akhlak kita itu tercela. Dan saya kira kita tidak bisa, kalau ada akhlak perilaku murid-murid itu yang buruk, kita tidak boleh menyalahkan gurunya. Itu kasihan guru itu dari dulu. Kalau ada anak-anak tawuran, itu yang salah gurunya. Itu kebiasaan seperti itu biasanya dilakukan oleh orang tua yang tidak berhasil mendidik anaknya. Sudah saya sekolah, kan kok masih juga buruk. Saya kirim ke pesantren, masih juga buruk. Gimana ya guru dikit, gak yang benar itu. Gak yang benar guru itu. Jadi kita memang punya kecenderungan untuk menyalahkan guru untuk suatu hal. Tapi kita lihat di dalam Al-Quran, bahwa kalau itu merupakan kegagalan Rasulullah untuk mendidik istrinya, maka ternyata bukan hanya Rasulullah yang gagal mendidik istrinya itu dalam Al-Quran. Nabi Lut juga tidak berhasil mendidik istrinya. Kalau itu kita sebut sebagai kegagalan Rasulullah dalam mendidik. Tapi tidakkah kita mau melihat dari sisi yang lain, yaitu bahwa kalau kita gagal bisa berakhlak yang baik, marilah tidak kita salahkan Rasulullah, tapi salahkan diri kita. Bayangkan Pak, kalau misalnya itu ada murid kita ini idiot atau slow learner atau kecerdasannya di bawah 80, kemudian kita kirim kepada guru, kirim kepada saya, lalu dia belajar pada saya mungkin 10 tahun, 20 tahun, dan dia tetap idiot juga. Itu saya kira Bapak tidak boleh menyalahkan saya. Gimana ini katanya Anda ini orang pintar, ini kok anak saya idiot terus. Mestinya karena yang menentukan orang itu perilaku anak itu bukan hanya guru saja kan, tapi banyak faktor yang lain. Banyak faktor lingkungannya, orang tuanya, banyaklah faktor-faktor yang lain. Karena itu kelirulah kalau kita menyalahkan seorang guru karena perilaku muridnya yang tidak baik. Menyalahkan guru, apalagi guru itu adalah guru yang agung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walau alam itu Pak, mungkin menurut saya Rasulullah itu tidak berhasil juga sebagai guru kalau mengukur keberhasilan itu dari perilaku murid-muridnya. Dan kalau ukuran itu kita pakai, maka saya kira semua guru itu tidak akan berhasil, karena pasti saja ada muridnya yang tidak baik perilakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menarik tadi tentang buku itu yang Pak Ustadz Fikri baca dan ternyata isinya seperti itu gitu. Sekarang ini satu gejala yang menurut pendapat pribadi saya terjadi perpecahan di antara umat Islam sendiri.
Bahkan darah sudah mengalir, kita masih tempat-tempatnya berbeda pendapat apa yang terjadi di Halmahera. Apa gejala seperti itu memang akan terjadi di akhir zaman ini? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Kalau saya rumuskan dulu pertanyaan Bapak itu, kenapa kita ini selalu pecah? Kita masih juga berdebat dan berdebat antara kita. Itu juga Pak pertanyaan saya, Bu. Kenapa kita ini masih bertengkar juga pada barat kaum muslimin sudah dialirkan? Kenapa masih juga kita bersilang pendapat di antara sesama kita? Saya nggak tahu jawaban. Karena saya kira itu pertanyaan itu harus kita jawab sendiri. Jadi jawaban kita, mestinya kita ini tidak bertengkar. Mestinya kita ini mulai bertindaklah untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin. Mestinya kita ini tidak disibukan di antara istilah di antara kita. Kita jawab masing-masing.